Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali. Kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu lagu. Kita masuk hadirat Tuhan, saudara. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Hadirlah di setiap tempat kami, Tuhan. Ku merindukanmu, Tuhan. Ku membutuhkanmu, Tuhan. Ku memuji dan menyembahmu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, hadirlah Tuhan. Ku butuh lawatanmu, Tuhan. Ku butuh jamahanmu saat ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami membutuhkanmu, Tuhan, dalam hidup ini. Kami tak dapat jauh daripadamu, Tuhan. Haleluya. Ajar kami
dekat selalu padamu Tuhan. Karena di dalammu, hanya di dalammu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan. Haleluya. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita lanjutkan pembahasan kita, saudara, bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan di dalam hidup ini, supaya kita memiliki kepercayaan yang kuat dan tidak takut menghadapi hidup ini. Kita harus bagaimana, saudara? Kita harus apa? Kita harus dekat-dekat dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Karena ketika kita bersama Tuhan, kita memiliki keyakinan kita bisa melewati segala hal dalam hidup ini. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, saudara. Kita harus mendekat, belajar mendekat kepada Tuhan. Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tidak ada kondisi, tidak akan pernah ada kondisi di mana kita bisa kenyang, saudara. Jangan saudara berpikir saudara sudah cukup mengejar Tuhannya, sudah cukup. Kita tidak akan pernah, saudara, tidak akan pernah cukup akan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan, selalu ingin mengejar Tuhan, mendekat kepadanya. Seperti lagu tadi katakan, dekat padamu Tuhan, itu kerinduanku. Kita harus selalu haus dan lapar, saudara, kepada Tuhan. Katakan, aku membutuhkanmu Tuhan. Apapun mungkin aku sedang dalam, jangan saudara berpikir aku sedang dalam kelimpahan, aku sedang tidak ada problem, masalah, aku tidak butuh Tuhan. Jangan mencari Tuhan ketika hanya dalam masalah, saudara. Kita mencari Tuhan karena kita adalah ciptaannya. Kita mengasihi Tuhan Sang Pencipta kita. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk Dia. Kita diciptakan untuk dekat pada Sang Pencipta kita. Tuhan menciptakan kita karena Dia ingin memiliki keluarga, di mana Dia bisa memiliki hubungan, saling mengasihi kepada penciptaannya. Dan kita ciptaan yang spesial, di mana Dia menaruh rohnya di dalam diri kita. Dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Amin, saudara. Roh Kudus itu yang memampukan kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita harus mengundang Roh Kudus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh itu undur dari manusia. Dan sekarang ketika Tuhan telah menebus dosa kita, Tuhan membuka peluang kembali kita dekat dengan Dia. Karena Dia sudah memungkinkan kita untuk menerima kembali Roh Kudus itu. Karena penebusan darah Yesus memberi peluang kita untuk dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita baca di dalam Ibrani
Kita baca di dalam Ibrani 4. Maksud saya Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 19. Kita baca, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, penebusan oleh darah Yesus membuka peluang kita untuk kembali dekat dengan Allah. Karena seperti dikatakan bahwa yang menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia, antara Allah dan manusia adalah dosa kita. Itulah yang menyebabkan manusia tidak bisa mendekat dengan Tuhan, tidak bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi karya penebusan Yesus di kayu salib memberi kita peluang kembali dekat dengan Allah. Kita bisa datang masuk hadiratnya. Amin, saudara. Dekat dengan Tuhan itu sesuatu yang membahagiakan, saudara. Karena manusia diciptakan memiliki ada rongga kosong di dalam diri manusia, hanya bisa diisi oleh Tuhan, yaitu rohnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh itu undur, dan kita membutuhkan roh itu kembali. Dan kita dimungkinkan untuk mendapatkan roh itu kembali, Roh Kudus Tuhan, supaya kita bisa dekat dengan Dia. Oleh Roh Kudus itulah kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kuduslah yang membawa kita dekat dengan Bapa, dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita harus belajar memiliki kehausan untuk dekat dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, isi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Aku rindu dekat dengan-Mu. Urapi aku, Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada ketenangan, saudara. Saya mau membahas mengapa sih kita harus dekat dengan Tuhan? Ya, tadi sudah saya singgung beberapa hal. Tapi kali ini saya mau fokus bahwa dekat dengan Tuhan akan membawa kita kepada ketenangan dan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Kita baca di Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 1 kita baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, saudara. Ada lagu yang diambil dari ayat ini. Saudara mungkin tahu ya, lagu lama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, saudara. Dekat dengan Tuhan membawa ketenangan hidup. Kemarin saya menyinggung ayat jadilah tenang. Bagaimana menjadi tenang? Ya, kita harus mendekat kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan membawa ketenteraman. Amin, saudara. Seperti seorang bayi yang, ya, kita pernah lihat seorang bayi yang mungkin jauh dari ibunya atau bapaknya. Dia meronta-ronta, nangis-nangis.
Ketika ibunya datang atau bapaknya datang dan digendong, tiba-tiba bayi itu bisa tenang. Seperti itulah kita manusia, saudara. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan tenang. Kita mencari kebahagiaan dari hal-hal yang kita pikir dapat membahagiakan kita. Itulah usaha manusia membahagiakan dirinya. Dengan sibuk mencari harta dunia, sibuk dengan hobi-hobi, sibuk pergi ke sana kemari, dan banyak hal lagi yang manusia lakukan. Bahkan kalau itu masih mungkin belum fatal ya, bukan sesuatu yang dosa, tetapi itu sebenarnya bisa membawa ke dalam dosa. Tetapi lebih dari itu, manusia mencari kesenangan dengan apa? Pemuasan nafsu daging kita. Daging kita ini penuh dengan hawa nafsu kalau kita jauh dari Tuhan. Makanya kita tidak heran kalau begitu manusia ini rupa-rupa dosa, ya, percabulan, perzinahan, itu sangat kuat. Karena manusia merasa dengan itu dapat dipuaskan, dapat dibahagiakan. Manusia ya melakukan berbagai dosa kecemaran demi memuaskan dagingnya. Dosa masturbasi, pornografi, ya, penyimpangan seksual, ya, sampai rupa-rupa dosa itu meluas di dalam satu topik dosa hawa nafsu saja begitu luas. Karena manusia itu sungguh luar biasa dikendalikan hawa nafsu. Iblis itu membuat kita melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh di luar pikiran, saudara. Sampai laki-laki bisa menyukai laki-laki, wanita bisa menyukai wanita, ya, LGBT itu, homoseksual, dan segala dosa-dosa lain yang manusia lakukan demi kebahagiaan, kesenangan. Karena manusia tidak tahu bahwa yang dapat membuat manusia bahagia, tenang, hanya Tuhan saja. Hanya Allah saja, hanya dekat pada Allah kita mendapat ketenangan. Amin, saudara. Hanya di dalam Tuhan saja ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan, ada keberbahagiaan. Hanya dekat dengan Tuhan ada perasaan jiwa yang sempurna, yang bersukacita dan berbahagia. Apapun kondisi hidup kita, apapun status ekonomi kita, kita tidak akan gusar, tidak akan cemas. Kita akan bisa menghayati ayat itu yang kemarin kita baca. Jangan takut, percaya saja, kata Tuhan Yesus. Kita bisa menghayati itu karena kita dekat dengan Tuhan. Murid-murid atau di ayat itu konteksnya Yairus, di mana Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, Yairus bisa mengerti karena Yairus sedang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat itu, lantas kita tidak dekat dengan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menghayati perasaan jangan percaya saja itu? Bagaimana kita bisa menghayati supaya kita bisa jangan takut, percaya saja? Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepadanya. Masuk hadiratnya, saudara. Itu Tuhan akan datang melawat kita di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Karena firman Tuhan katakan, aku bertahta di atas pujian umatku. Datanglah kepada Tuhan, saudara. Miliki jam pribadi doa. Ketika kita memuji menyembahnya, Tuhan hadir. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Jangan saudara pikir itu hal yang sia-sia. Amin, saudara.
lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, saudara. Lebih baik waktu yang sebentar kita alokasikan untuk datang mencari Tuhan daripada kita berjam-jam di luar sana mencari kesenangan dunia. Duduk diam di kaki Tuhan, carilah wajah Tuhan, saudara. Berserulah kepada Tuhan. Jangan tunggu ada masalah hidup baru kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan setiap hari, karena Tuhanlah yang dapat memberikan ketenangan jiwa kita, dapat memberikan kebahagiaan. Hanya Tuhan saja, saudara. Amin, saudara. Karena saudara, di surga nanti, di kekekalan nanti, hanya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara pikir Tuhan Yesus itu membosankan, murahan, atau tidak membahagiakan, bagaimana saudara Tuhan bisa mengizinkan saudara masuk ke dalam surganya kalau saudara tidak mengasihinya? Pasti semua kita tidak mau masuk neraka, bukan? Berarti kalau kita tidak mau masuk neraka, berarti kita mau masuk surga. Di surga itu kita hanya bersama Tuhan. Tuhanlah, kata kitab Wahyu, Tuhanlah menjadi matahari, Tuhan yang menyinari. Tuhanlah kebahagiaan kita. Segalanya tentang Tuhan di surga nanti. Ya, kalau saudara di bumi saja kita bosan atau tidak mengasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mengizinkan kita masuk kerajaannya? Belajarlah, saudara. Katakan, mungkin saudara belum sanggup, belum bisa memahami sepenuhnya bagaimana mengasihi Tuhan itu. Katakan, tetapi kalau saudara ada kecil saja, ada rasa cinta saudara kepada Tuhan, belum besar ya, tetapi saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku belum sanggup mengasihimu sepenuhnya, tapi ajar aku Tuhan mengasihimu lebih lagi hari demi hari. Tuhan, ajar aku mengasihimu. Saya pun begitu, saudara. Kita semua ini pasti belum mengasihi Tuhan utuh, bulat sepenuhnya. Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan kekuatanmu. Kita semua belum, saudara. Tapi kita belajar. Mungkin saudara katakan, Tuhan, aku berat untuk berdoa setiap hari, setiap pagi, saudara. Tapi katakan, saudara, Tuhan, ajar aku Tuhan supaya dapat merindukanmu, seperti lagu tadi katakan, hanya dekat padamu itu kerinduanku Tuhan. Ajar aku Tuhan memiliki kerinduan dan kehausan, kelaparan akan Engkau. Ubah hatiku Tuhan supaya lebih mengasihimu Tuhan. Bagaimana aku dapat mengasihimu lebih lagi? Bagaimana aku bisa duduk diam di kakimu, berdoa padamu Tuhan, dan tidak merasa bosan. Saudara, kalau saudara berkata seperti itu, Tuhan akan menuntun saudara untuk mengasihinya. Saudara akan dibukakan paradigma baru, mindset baru. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Saudara, banyak hal. Karena Tuhanlah yang menebus dosa kita. Karena Tuhanlah pencipta kita. Dialah yang mengasihi kita. Manusia kasihnya terbatas, orang tua kasihnya terbatas, tetapi Tuhan kasihnya tidak terbatas. Banyak hal, saudara, kalau saya mau membahas. Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Mengapa kita harus mengasihinya? Ingatlah kebaikan Tuhan, saudara. Pandanglah salib Yesus. Ketika dia menderita di atas salib itu demi saudara dan saya, supaya
kita dapat bersama-sama dengan Dia di kerajaan sorga nanti. Pandanglah salib Yesus, pandang wajah Yesus, kasih-Nya, betapa besar kasih-Nya bagi kita, betapa besar kasih-Nya bagi kita, saudara. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, itulah mengapa kita pun mengasihi Dia. Kita belajar mengasihi Tuhan. Ya, kita belajar mengasihi Tuhan. Saya juga belajar mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Aku mau mengasihi-Mu sepenuh hatiku. Ketika banyak hal-hal yang membuat aku jauh daripada-Mu, berita-berita yang bikin aku cemas, aku mau percaya pada firman-Mu. Aku mau fokus kepadamu Tuhan. Aku memilih mengasihi-Mu. Ketika banyak godaan dosa, banyak hal-hal yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita katakan, aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih mengasihi-Mu Tuhan. Aku mau menyangkal diriku, memikul salibku, mematikan segala keinginan dagingku, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan, karena aku mengasihi-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kebahagiaanku. Katakan itu, saudara. Tuhanlah sumber kebahagiaanku. Tuhanlah sumber kebahagiaanku. Aku bahagia ketika aku menuruti firman-Nya. Aku berbahagia ketika aku menuruti firman-Nya. Kita belajar, saudara, dengan kita memiliki jam pribadi, jam doa pribadi maksud saya. Kita baca firman-Nya, pasti kasih kepada Tuhan itu akan bertumbuh. Ya. Baca firman-Nya, saudara, setiap hari. Baca Alkitab, saudara. Kalau orang dunia katakan, tak kenal, tak sayang. Bagaimana kita mengasihi seseorang yang tidak kita kenal, betul? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau kita tidak mengenalnya? Kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita baca. Semua isi firman Tuhan ini mengenai perjalanan hidup umatnya bersama Tuhan dari sejak penciptaan. Bagaimana kita bisa melihat kasih Tuhan, bagaimana kita bisa melihat didikan Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel. Ujung-ujungnya Tuhan tuh kasih, saudara. Kita akan tersentuh dengan kasih Tuhan. Orang banyak berpikir Allah itu di perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda, karena Allah sepertinya tegas di perjanjian baru. Di perjanjian lama. Itu salah, saudara. Kalau saudara baca dengan teliti, kita secara dunia daging aja, kita bisa, wow, luar biasa jahatnya orang Israel waktu itu. Apa ya kalau saya bisa bahasakan, bisa membuat geram ya, gemas gitu, gemes. Bayangkan, saudara, sudah dituntun, sudah dinyatakan kuasanya di padang gurun, bisa tiba-tiba bikin patung berhala tiba-tiba. Luar biasa. Jadi semua itu, kalaupun mereka dimusnahkan, itu semua karena kasih Allah. Supaya apa maksudnya? Supaya anak-anaknya itu tidak mencontoh hal yang buruk. Semua itu udah Tuhan atur dengan baik. Saudara, kasih Tuhan itu tentu berbarengan dengan keadilan Tuhan. Kita jangan main-main sama Tuhan. Walaupun Tuhan itu pengasih, kita harus takut dan gentar padanya. Amin, saudara. Kita harus takut dan gentar padanya. Jangan main-main pada Tuhan. Tuhan memberikan waktu, memberikan waktu kita untuk bertobat. Bukan karena Tuhan tidak memiliki keadilan, tetapi karena Dia mengasihi kita, memberikan kesempatan kita bertobat, berubah. Tetapi ada saatnya ketika waktu itu selesai, maka murka Tuhan yang datang. Jangan tunggu murka itu datang atau persoalan hidup datang sebagai teguran, cambukan bagi kita. Jangan, saudara. Jangan tunggu masalah hidup baru kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia bisa dihampiri. Carilah Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus pernah katakan, mengenal Tuhan itu lebih mulia dari segala hal. Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang terdidik, yang berpendidikan tinggi, yang memiliki kedudukan yang terpandang, seorang yang distinguished ya. Tetapi
Rasul Paulus katakan di Filipi, kitab Filipi, di surat Filipi 3 ayat 8 kita baca, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Bayangkan saudara, Rasul Paulus menganggap semua yang telah dia pelajari, semua yang telah dia lakukan dalam hidup keagamaan Yahudinya itu sampah saudara, karena pengenalan akan Kristus. Tuhan Yesus itu sungguh mulia. Jangan kau pernah melepas Tuhan Yesus. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang merendahkan Tuhan Yesus. Ya, ajaran-ajaran sesat yang membuat kita merendahkan Tuhan Yesus. Ya, kita tidak lagi berani untuk memanggil namanya, tidak mau menyembahnya lagi karena keilahiannya kita sangsikan. Itu ajaran sesat saudara. Kristus Yesus adalah Tuhan dan Allah yang layak disanjung dan dimuliakan, ditinggikan. Dialah yang mengasihi kita, dialah yang menebus dosa kita. Pengenalan akan Kristus Yesus, pengenalan akan Kristus Yesus membuat kita memiliki keselamatan, damai sejahtera, ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa tenang saudara? Karena Allah juru selamat kita, Tuhan Yesus juru selamat kita, menjanjikan kita hidup yang kekal. Amin saudara. Dia menjanjikan kita damai sejahtera. Dia menjanjikan apa? Hidup kita akan dalam kelimpahan. Saudara, dia akan memelihara hidup kita. Percaya saudara, percaya saudara. Percaya saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Percaya saudara. Amin saudara. Kita belajar dekat dengan Tuhan. Miliki jam-jam doa pribadi. Amin saudara. Tidak boleh saudara lalui satu hari tanpa berdoa kepada Tuhan. Kita harus belajar mendisiplinkan diri kita untuk terus memiliki jam doa pribadi. Saya juga belajar saudara. Setiap hari saya berdoa. Amin saudara. Karena saya merasa membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita belajar memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita belajar mendekat kepadanya. Ya, banyak hal ya. Alasan mengapa kita harus dekat kepada Tuhan. Nanti saya akan bahas hal-hal lain, alasan-alasan lain di hari-hari berikutnya. Hari ini kita hanya fokus bahwa kita fokus di poin pertama, bahwa dekat kepada Tuhan memberi ketenangan. Dekat kepada Tuhan memberi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Apapun istilahnya itu sama saudara. Itu sama. Dalam bahasa Yunani atau Ibrani itu memiliki sinonim biasanya. Ya. Misalnya berbahagialah ya. Ucapan bahagia di bukit itu memiliki arti banyak itu. Bahagia itu bisa artinya juga diberkatilah gitu. Jadi saudara mendekat dengan Tuhan, engkau akan tenang, akan berbahagia, akan diberkati. Amin saudara. Hanya dekat dengan Tuhan kita dapat merasakan jiwa kita bersemangat dalam hidup ini. Karena kita memiliki ketenangan jiwa, kita bersemangat karena kita memiliki kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan. Amin. Jadi
Ciri orang Kristen yang harus dimiliki ya, orang Kristen yang benar ya, itu terlihat dia pasti hidupnya penuh sukacita. Orang Kristen itu harusnya apapun ya kondisi hidup ya, tentu bukan karena kondisi hidup kita, bagaimana ekonomi kita yang menentukan bagaimana kebahagiaan kita. Orang Kristen yang benar pasti harus selalu bersukacita. Amin saudara. Apapun kondisi hidup kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Permasalahan hidup itu silih berganti saudara. Jangan saudara tenggelam hanyut di dalam permasalahan. Saya pun juga punya masalah hidup. Tetapi kita belajar untuk kita tentu selesaikan masalah itu dengan optimal. Kita belajar bagaimana bersikap dalam hidup dengan tanggung jawab hidup kita, bekerja ya. Tetapi tentu masalah pasti akan datang apapun. Seusaha kita mencegah ada masalah, saudara. Karena mungkin masalah itu diizinkan Tuhan supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Karena manusia ini kalau tidak ada masalah pasti kecenderungannya itu jauh daripada Tuhan. Makanya kunci supaya kita jauh dari masalah. Jangan pernah tidak mencari Tuhan ketika kita tidak dalam masalah. Itu kuncinya. Supaya mengurangi problem masalah hidup datang. Tentu kita tidak bisa mengatur kehendak Tuhan, saudara ya. Tetapi kita harus seperti doa Bapa kami katakan, Tuhan jauhkanlah kami dari pencobaan, dari yang jahat, supaya kita efektif melayani Tuhan. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan itu. Kita belajar menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan kita. Amin, saudara. Dan jangan pernah menjauh dari Tuhan ketika kita tidak dalam masalah. Amin, saudara. Kisah di Alkitab itu kalau kita baca ya, selalu temanya itu bagaimana Tuhan tuh ingin dekat dengan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjalan-jalan di Taman Firdaus itu mencari manusia. Ya, kalau kita baca di kitab Kejadian, berarti memang Tuhan itu rindu ya, dekat dengan kita, dengan ciptaannya. Baiklah kita juga rindu dekat dengan pencipta kita, saudara. Amin, saudara. Karena dekat dengan Tuhanlah ada ketenangan, ada kebahagiaan. Kita baca lagi, saudara, di Mazmur 73. Mazmur Mazmur 73 ayat 28. Pemazmur katakan, kita baca dari ayat 25 deh. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Siapa ada pada kita di surga nanti selain Tuhan? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Maksud ayat ini begini, tidak ada yang ada pada kita di surga nanti selain Tuhan saja. Semua akan kita tinggalkan. Kekayaan kita, semua hobi-hobi, kesenangan kita akan tinggalkan. Bahkan pasangan hidup pun ya kita akan tinggalkan, saudara. Kita akan pulang ke rumah Bapa di surga masing-masing, sendiri-sendiri, saudara. Tidak ada lagi yang bersama dengan kita.
selain hanya Tuhan di surga nanti. Lantas kalau hanya Tuhan yang ada di surga bersama kita, siapa yang kita ingini di bumi selain Dia? Nah, siapa yang kita ingini di bumi ini selain Tuhan? Kalau begitu, sebelum kita nanti di surga yang hanya ada Tuhan, baiklah kita di bumi mengingini Tuhan saja. Itu maksud ayat ini, saudara. Kita lanjut ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Berzinah ini bukan berzinah melakukan percabulan atau dosa ini ya, zinah ya. Zina di sini, di zina itu kan artinya sebenarnya melakukan hubungan dengan yang bukan pasangan kita. Zina di sini artinya kita mendekat sesuatu yang bukan Tuhan, kita berselingkuh, kita menduakan Tuhan. Hati-hati saudara, jangan menduakan Tuhan. Orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan, itu hukumannya berbahaya. Pasti Tuhan memang memberi waktu untuk kita bertobat, ya, dengan segala teguran, segala permasalahan hidup membuat kita datang kepadanya. Tetapi kalau kita terus ngeyel ya, atau tidak mengabaikan atau tidak peduli dengan teguran Tuhan, ya pasti akan binasa kita. Oke, kita lanjut ayat 28. Tetapi aku, katakan aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Biarlah kita menjadi seperti pemazmur ini, saudara. Aku suka dekat pada Tuhan. Aku suka dekat pada Tuhan. Amin, saudara. Bapa di surga, kami datang padamu. Kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru Kau berikan. Kami belajar Tuhan untuk mendekat padamu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami semangat yang baru Tuhan. Beri kami hati yang mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Oh haleluya. Ubah hati kami Tuhan. Buat hati kami mengasihi-Mu lebih lagi, merindukan-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Di dalam-Mu ada ketenangan, di dalam-Mu ada kebahagiaan, hanya di dalam-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan hari ini, segala aktivitas dan kerja usaha kami Kau berkati. Tuhan, lawatlah setiap orang yang menyaksikan video ini. Jamahlah setiap kami Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami semua. Kau tolong kami semua dalam segala permasalahan hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Aku percaya dengan kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Percayakah saudara akan kuasa Tuhan? Serukan nama Yesus, nama yang berkuasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan oleh Roh Kudus turun atas kita pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.